Ya, halo, apa kabar teman-teman sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Apin Pajoki. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya sengaja mengundang salah satu akademisi dari Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Kota Palu. Langsung saya perkenalkan, selamat datang. Saya panggil siapa nih, Bung atau Pak? Bang saja. Iya, Bang Yeldi SADL. Saya buka masker ya. Silakan juga. Untuk temanya kali ini adalah prospek pengembangan potensi Sulawesi Tengah ditinjau dari aspek sumber daya, pesisir, dan laut. Nah, di mana dulu S2-nya itu dia tamatkan di IPB ya, Bang Iya. Daniel. Tepatnya di Fakultas apa, Bang ya? Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Jadi magister Ya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. IPB. Di Sekolah Pascasarjana IPB. Pascasarjana IPB. Dan saat ini sudah menjadi salah satu akademisi di Kota Palu. Baik, Bang ya, mau tanyakan apa sih potensi Teluk Tomini ini bagi perkembangan daerah kita begitu sesuai dengan tema tadi. Ya, terima kasih Bung Aping atau Bung Dik saja. Dik, ya, Dik Aping. Ya, jadi kalau bicara potensi sumber daya kelautan, perikanan Sulawesi Tengah tentu adalah kita merupakan salah satu provinsi dengan garis pantai terpanjang, ya. Salah satunya adalah Sulawesi Tengah karena kita punya salah satu provinsi dengan 4 wilayah pengelolaan perikanan. Ya, jadi ada 713, 14, 15, 16. Nah, khusus di Sulawesi Tengah itu dibagi dalam 3 zona, yaitu ada zona 1 itu meliputi perairan Sulawesi atau Selat Makassar, Laut Sulawesi. Kemudian zona 2 itu ada di Teluk Tomini. Kemudian zona 3 itu ada di Teluk Tolo. Teluk Tolo itu sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali sama Morowali Utara. Kalau di Teluk Tomini itu ada sebagian Kabupaten Banggai, kemudian Poso, Tojo Una-Una, dan Parigi Motong. Kemudian masuk Laut Sulawesi itu Laut Sulawesi atau Selat Makassar itu ada Kota Palu, Donggala, kemudian Buol sama Toli-Toli. Kecuali tidak masuk itu adalah Kabupaten Sigi karena secara geografis Sigi tidak punya laut gitu ya, dia hanya perairan umum daratan. Jadi secara dari luas lautan itu tentu sudah dibayangkan bagaimana potensi perikanan kelautannya di situ. Kita punya Teluk Tolo yang hampir 70% itu ada di Sulawesi Tengah gitu kan, meskipun Teluk Tolo itu ada di wilayah di 3 provinsi gitu ya, ada Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, sama Gorontalo. Itu Teluk Tomini. Nah, yang jelas secara geografis kita diuntungkan dengan sumber daya itu. Nah, belum lagi kalau kita lihat dari sisi satu sumber daya saja, misalnya tadi yang disampaikan oleh Dik Aping ya, tentang itu misalnya kalau Teluk Tomini, kalau Sulawesi Utara punya yellowfin tuna atau bluefin itu kita juga punya gitu ya. Jadi misalnya kita kaya akan ikan pelagis, kemudian ikan demersal. Jadi hampir semua ikan-ikan ekonomis penting itu kita miliki gitu di Sulawesi Tengah. Itu baru dari aspek sumber daya. Belum lagi kalau kita lihat potensi wisata baharinya gitu ya. Kita yang terkenal misalnya ya di Taman Nasional Kepulauan Tobian, ya kita punya itu. Kemudian ada di beberapa kawasan konservasi atau kawasan wisata bahari di Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan maupun Banggai Laut. Jadi kalau 2 itu saja atau salah satu dari itu kita kembangkan potensi, saya kira Sulawesi Tengah ini menjadi salah satu penyumbang ya, apa itu dalam istilah APBN itu apa itu ya, devisa Devisa negara dari sektor perikanan dan kelautan. Kira-kira begitu.
Ternyata sangat besar potensi kelautan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah kalau tadi kita mampu memaksimalkan. Ya, kalau dimaksimalkan. Pertanyaannya nih Kak Yel, saya panggil Kak Yel supaya lebih tadi enak. Kalau Bung itu kayak macam serius gitu ya. Karena kita membicarakan yang serius, maka posisinya harus serius juga. Enggak, jangan terlalu serius supaya masuk di supaya ngalir. Iya, betul. Jadi ini Kak Yel, sebenarnya sejauh apa pengelolaannya yang saat ini kalau kita mampu maksimalkan kan tadi bicaranya. Kalau saat ini tuh bagaimana pengelolaannya dan tingkat mengukurnya itu seperti apa kayak tingkat pengukurannya kalau potensi ini sudah dimaksimalkan atau belum? Iya, jadi begini, sebelum ke sana itu hampir semua kita, misalnya katakanlah pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah itu, kalau bicara di forum-forum baik nasional, berskala nasional maupun internasional, kita selalu berbicara tentang atau mengandalkan potensi kita gitu ya, khususnya di sektor perikanan dan kelautan. Tapi pertanyaannya kemudian sejauh mana tingkat eksploitasinya itu masih bisa belum kita ukur gitu, karena keterbatasan dalam artian setiap usaha yang dilakukan misalnya. Jadi begini, tolak ukurnya itu apakah tingkat pengeksploitasiannya itu berdampak pada APBD atau pada tingkat kesejahteraan. Kalau kita mengejar pengembangan peningkatan anggaran pendapatan belanja dari sektor perikanan kelautan, tolak ukurnya mungkin bisa kita ukur gitu ya, dengan misalnya kita menghitung nilai tukar nelayan dan seterusnya. Tapi bagaimana tingkat kesejahteraan nelayan, kan tujuan dari pengelolaan sumber daya ini kan adalah kesejahteraan sebenarnya. Jadi paling tidak dia harus sejalan. PAD yang di pemerintah kejar misalnya dari sektor kelautan, di satu sisi juga nelayan harus disejahterakan. Nah, tolak ukurnya memang kita belum punya indikator yang pasti sejauh mana apakah misalnya semua sumber daya sudah dikelola dengan baik. Ya, kalau ditanya misalnya pemangku kepentingan, stakeholder yang terlibat misalnya, pasti iya. Tapi sejauh mana tingkat pengeksploitasiannya itu belum gitu. Itu satu. Yang kedua, salah satu faktor juga yang terkendala adalah misalnya kita sudah punya potensi sumber daya kelautan perikanan, hanya saja di dalam pengeksploitasiannya itu masih terbentur oleh kesiapan tenaga kerja. Kesiapan tenaga kerja dimaksud adalah bagaimana sumber daya manusia kita. Ya, jadi memang kita selalu berbicara misalnya yang dimaksud sumber daya manusia perikanan itu yang mana sih gitu. Kan itu nanti menjadi pertanyaan gitu. Kita sumber daya alam banyak khususnya di sektor perikanan kelautan, tapi di satu sisi sumber daya manusianya kita terbatas. Nah, batasannya itu mana? Misalnya apakah mereka yang kuliah di perikanan? Ya, itu kan menjadi kemudian apakah mereka yang kuliah dengan basic science misalnya di oceanografi perikanan yang misalnya atau di pariwisata, ya kan, itu kan belum kita bisa ukur, sehingga kita harus mampu mengakomodasi semua kepentingan stakeholder supaya instrumennya bisa diukur. Hal yang ketiga adalah supaya bisa terukur bagaimana, saya pernah bicara di salah satu forum, bagaimana kalau pengelolaan sumber daya perikanan kita itu berbicara pendekatannya pendekatan pendekatan sumber daya, misalnya pendekatan komoditas. Misalnya begini, di Banggai Kepulauan itu apa sih yang menjadi prioritas kita? Misalnya Banggai Kepulauan, Banggai Laut itu misalnya prioritas adalah ikan endemik, misalnya ya, kita punya endemik. Kemudian di Teluk Tomini fokusnya ke apa?
kemudian ditunjuk undang-undang, kita fokus ke pariwisata apa gitu. Nah, tinggal kemudian kota, misalnya ibu kota atau kabupaten dekat ibu kota ini sebagai penyangga komoditas. Jadi pengembangannya adalah pengembangan berbasis komoditas, khususnya di sektor perikanan kelautan. Dengan demikian bisa kita memetakan di dalam konteks pengelolaan itu bisa terjangkau. Artinya meskipun sebagaimana efisiensinya nanti kita belum lihat, karena selama ini semua kabupaten mengejar gitu ya potensi-potensi kelautan perikanannya gitu. Apalagi kewenangan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang kewenangan provinsi, misalnya laut sudah diambil alih oleh provinsi yang dulunya ada di kabupaten, sekarang ditarik ke provinsi. Jadi provinsi harus punya power yang kuat di dalam mengontrol, apalagi kita di Sulawesi Tengah yang luas begitu. Jadi koordinasi antara provinsi dan kabupaten itu harus terjaga. Jadi yang dikelola oleh misalnya kabupaten hanya perikanannya gitu, lautnya diambil alih provinsi. Jadi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Oke, sangat menarik Kak Yel, tentang potensi kelautan dan pesisir kita ini. Nah, muncul pertanyaan juga Kak Yel, dan ini juga menjadi fenomena sebenarnya di masyarakat, khusus bagi mereka yang menggantungkan hidupnya di laut begitu. Nelayan, tadi Kak Yel juga sempat singgung mengenai nilai tukar nelayan yang mungkin sejauh ini masih rendah ya. Entah itu akibat SDM atau seperti apa. Nah, kalau berbicara tentang nilai tukar nelayan, kemudian pendapatan daerah, nah tentunya nanti akan ada ketimpangan kayak gitu. Artinya saya pernah mendapat atau mewawancarai langsung kayak di Manado waktu itu nelayan yang mana mereka itu dibatasi, wilayah tangkapnya itu dibatasi oleh kalau tidak salah ya pemerintah setempat. Karena pemerintah setempat mungkin sudah punya klaim dengan atau perjanjian dengan perusahaan gitu, pengelola waktu itu saya lupa, yang jelas perusahaan yang mana mereka memproduksi hasil tangkapan laut itu menjadi produk gitu, komoditas. Nah, nelayan di sana itu bahkan ada yang dikriminalisasi akibat mereka melanggar batas wilayah tangkapan. Nah, ini kan sebenarnya jadi dilema kayak kalau dari pandangan kayak Budi sendiri mengenai hal seperti itu bagaimana? Iya, jadi kalau batasan penangkapan